Selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas esai terakhir yang dari oleh Rescue. Jadi pada malam hari ini kita mau ngapain? Kita mau langsung terima kasih. Oke, kita mau ini. Jadi pada malam hari ini kita mau review pretest karena yang ngirim post test belum banyak. Oke. Terus terus kemudian lanjut ke presentasi. Jadi untuk teman-teman yang belum hadir kemarin, kita udah sempat nge-review 4 esai kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman yang hadir kemarin boleh diceritain kayak gitu apa sih highlight dari review pretest kemarin kayak gitu. Mungkin ada yang mau cerita dan apa pesan-pesan apa ya? Kayak key point kayak gitu yang mungkin bisa diceritain ke teman-teman yang lain yang nggak join. Ada nggak ya yang mau cerita? Mungkin 1 poin atau beberapa poin gitu boleh. Mungkin Yasmin, mungkin kemarin siapa ya yang sempat aku review? Yasmin, yang join, sorry. Ada Yasmin, ada Okta, ada Ali, ya itu kayaknya yang join sampai join sampai. Mungkin mau cerita ke teman-teman yang lain, monggo. Itu Kak, belum submit itu dibaca ulang lagi, direview lagi gitu. Terus penggunaan kata kata pelengkap itu. Itu. Yang minar kesalahan minar itu pokoknya. Oh ya, oke. Jadi kebanyakan tuh emang ya benar. Jadi thank you ya Yasmin udah mau cerita. Jadi tadi Yasmin itu bilang kalau poin-poin yang dia dapat itu terkait kesalahan-kesalahan minor gitu ya. Mungkin aku juga kalau teman-teman yang ngirim pretest aku sempet kayak kasih pesan itu juga kan, kasih pesan itu ke teman-teman kalau ternyata masih banyak loh kesalahan-kesalahan minor yang sebenarnya tuh nggak perlu kita lakukan kayak gitu kayak tanda baca, terus penggunaan huruf kapital, kemudian kalimat lengkap kayak gitu yang sejatinya seharusnya itu udah kita sangat-sangat pahami gitu, kita udah harus khatam kayak gitu kan karena kita udah mahasiswa. Bukan ini ya, bukan mengagungkan mahasiswa, tapi kan kita udah belajar sekiranya tuh kita udah belajar bahasa Indonesia sejak SD gitu. Harusnya kita udah sedikit lebih paham, enggak sedikit, jauh lebih paham kayak gitu. Dan ya itu salah satunya adalah karena mungkin tidak mereview kembali, tidak membaca kembali esainya langsung di-submit kayak gitu. Oke, thank you. Ada lagi yang mau cerita selain Yasmin yang join kemarin? Boleh dong cerita. Oke, nggak ada ya. Oke, it's okay. Oke, jadi itu. Tapi kalau aku boleh highlight, sebenarnya problem dari teman-teman itu hampir-hampir sama kayak gitu. Selain di kesalahan minor itu terkait kepenulisan, tapi ada ini kayak bingung, nggak bingung juga sebenarnya itu. Lebih ke ini ya, kayak kerangka kepenulisannya yang agak sedikit kayak oh ini harusnya disisipin ataupun harusnya sebelum ngebahas ini tuh harus ngebahas ini dulu kayak gitu, nggak langsung seperti ini karena kesannya tuh kayak langsung gitu loh, nggak ada bridging kalau aku bilang, atau jembatan yang kalimat atau paragraf yang menjembatani sebelum membahas suatu topik kayak gitu. Jadi perlu untuk diperhatikan lagi terkait itu. Mungkin teman-teman yang udah ngirim esainya dan baca review aku udah pada sedikit paham atau tahu kayak gitu terkait itu. Tapi memang reviewnya emang ya kayak gitu-gitu sih jatuhnya, dan ya silakan untuk kalau teman-teman mau mau di ini kembali
rewrite kayak coba ditulis kembali kayak gitu boleh, terus kemudian dikirim ke aku juga boleh. Kalau pretestnya kayak sekedar untuk dibaca reviewnya juga nggak apa-apa kayak gitu. Aku nggak ngemaksa nih pada akhirnya. Oke, jadi itu aja. Dan sesi kali ini kita selain review pretest mau presentasi kayak gitu. Hari ini ada Isti yang mau presentasi. Thank you Isti udah berkenan, dan nanti aku harap teman-teman di sini aktif untuk ini, mungkin nyiapin pertanyaan kayak gitu untuk Isti, bukan untuk membombardir ya, tapi lebih ke kayak yang ya bukan untuk ngejudge, tapi untuk mungkin ngasih pertanyaan kayak yang sekiranya kalau teman-teman pernah ikut lomba esai itu apa sih pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyain kayak gitu ke peserta esai itu atau ke finalis presentasi kayak gitu. Jadi nanti harapannya sih bukan dari aku doang pertanyaannya, tapi juga dari teman-teman yang lain. Atau kalau teman-teman punya concern terkait gimana caranya Isti presentasi itu juga boleh ya gitu. Jadi aku yakin pun Isti juga nggak keberatan untuk dikasih feedback kayak gitu, ya kan ya. Oke, sebelum itu kita coba dulu ini ya, review satu esai ya. Nanti biar mungkin ada teman-teman yang join kayak gitu. Nanti setelah satu esai kita move ke presentasinya Isti. Jadi untuk esai ke berapa nih ya? Kelima sepertinya akan aku review malam hari itu dari siapa nih? Bentar. Oke. Dari Nufa. Apakah Nufa ada di sini? Wait, nggak ada. Apa? Jadi dari Nufa kayak gitu. Dia intinya adalah esainya mewujudkan yaitu pengen meningkatkan industri halal kayak gitu. Industri halal menuju Indonesia emas. Oke, sekilas kalau teman-teman baca judulnya, apakah teman-teman bisa memahami dengan baik? Boleh dong dikasih ininya, dikasih pendapatnya. Terlepas dari komennya aku kasih ya. Dan teman-teman ada pandangan lain? Mau nanya Kak, Mm-mm. kayaknya menariknya judulnya. Maksudnya biasanya kalau kita judul itu kan langsung kayak to the point nih, kita mau ngapain. Yes. Kalau di sini kayak yang ada produk apa yang biasanya dia, kalau aku bacanya kayak dia bakal ngebahas apa namanya, kalau dari judulnya nih, dia kan mewujudkan generasi milenial berkualitas untuk meningkatkan industri halal menuju Indonesia Emas. Maksudnya biasanya kayak produk aplikasi atau apa tuh kan biasa kita tonjolin tuh untuk di awal gitu. Kalau di sini baru aja baca tuh kayak dia bakal cuma jelasin apa sih, apa peran generasi muda untuk generasi milenial untuk industri halal itu terjadi gitu loh. Bukan kayak sebuah sistem apa sebagainya gitu sih. Kalau yang sudut pandang pertama saat melihat judulnya gitu loh. Oke. Ya. Oke, ada lagi mungkin sudut pandang kedua atau sudut pertama atau sudut pandang pertama aja. Oke, mungkin yang lain ada tanggapan terkait judulnya? Bukan maksud untuk mengkritisi ya, mungkin jadi bahan belajar aja kayak gitu. Ada nggak teman-teman? Oh, oke. Baik. Ada nggak ya teman-teman yang mau join? Yang mau join, astagfirullah. Agak tidak. Ya, tidak fokus. Yang mau ngasih tanggapan? Jangan sampai aku kayak dosen. Aduh, nunjuk-nunjuk kayak gitu. Enggak ya? Oke. Jadi sekilas kalau menurut aku juga hampir sama dengan Ali. Intinya itu lebih ke peran generasi milenial dalam mewujudkan
ataupun meningkatkan industri halal menuju Indonesia Emas. Tapi, ketika aku baca lagi tuh kayak, "Oh, kok ini isinya hampir harapan-harapan semua menuju generasi milenial yang berkualitas, kemudian meningkatkan industri halal untuk Indonesia Emas." Kayak, "Oh, ini kok, semua isinya harapan," ya gitu. Mana inti dari esainya kayak gitu. Mungkin kayak peran generasi milenial atau apa kayak gitu kan mungkin agak berbeda kalau, diksinya seperti itu. Jadi di sini aku ngasih semacam ngasih komen tuh, kok semua isinya itu harapan, apa topiknya, dan mungkin bisa bukan diganti ya, mungkin saranku seperti ini, kayak strategi peningkatan industri halal di Indonesia melalui generasi milenial berkualitas demi menyongsong Indonesia Emas, kayak gitu. Jadi kelihatan kalau dia tuh topiknya adalah meningkatkan industri halal di Indonesia melalui peran generasi milenial yang berkualitas, kayak gitu. Jadi ada termnya generasi milenial berkualitas, gak cuma generasi milenial biasa aja, kayak gitu. Itu sih, kesan pertama aku ketika melihat, judulnya, kayak gitu. Sometimes judul itu matters, jadi, teman-teman coba ini lagi untuk judulnya, kayak gitu. Maksudnya, apakah judulnya ini cukup menarik atau belum, itu juga perlu sih untuk dilihat lagi. Oke, eee, oke silahkan teman-teman coba baca deh di paragraf di latar belakangnya. BTW ini section komentar aku tuh kelihatan nggak ya? Kelihatan Kak, Oh, kelihatan. kelihatan ya? Oke. Gimana Ya, ya? aku juga bingung kenapa kok langsung tiba-tiba koma seharusnya tanpa koma juga masih nyambung. Kayak dia masih bisa masuk dalam satu kalimat gitu loh, tanpa ada koma gitu. Aku juga bingung kenapa tiba-tiba koma. Masih ini ya? Oh iya bener. Ya itu. Makanya aku juga tanya. Oke, silakan teman-teman coba baca dulu ya sampai mungkin paragraf kedua deh. Sampai sini. Aduh, merah. Sorry. Oke, ada yang mau berpendapat terkait ini biasanya atau mungkin teman-teman udah pada ngebaca sampai di paragraf sini? Via. Halo. Mau berpendapat? Oh, Asal izin nunjuk. masuk, Kak. Oke, monggo. Kalau misalnya menurut aku yang ini ya, di mana nih paragraf kedua itu paragrafnya masih gantung gitu loh, Kak. Belum dijelaskan generasi milenial secara gamblang dan jadi dia menjelaskan generasi milenialnya itu masih singkat banget gitu kayak artikel. Jadi kalau misalnya aku itu biasanya baca generasi milenial itu apa-apa menurut ini itu apa milenial itu misalnya tahun berapa yang dikatakan milenial gitu sih Kak. Terus nanti berlanjut dari situ bisa juga ditambahin apa ya namanya generasi milenial itu yang diharapkan seperti apa, lalu nanti tindakannya seperti apa gitu sih Kak. Ada sedikit spoiler generasi milenial itu sih Kak kurang lebih. Oke, thank you ya, Via udah ngasih input. Ada lagi yang mau ngasih pendapatnya? Aku mau, Kak. Oke, Aku monggo. mau izin. Ya, tapi nggak tahu sih benar atau enggak. Kalau dari aku sendiri ngerasanya kayak ada beberapa hal yang jadi bikin pertanyaan juga dan Wait, sebentar. sama Tadi sih tuh kayak yang siapa jadinya? Tadi? tadi tuh Farah. Oh, sorry. Tadi soalnya yang hijau tuh kayak di Via, jadi oke. Thank you Iya. ya, Farah. Oke. Ya. Iya, sebenarnya aku juga agak mirip sama Farah, tapi cuma lebih ke kayak
ada hal-hal yang kayak kurang jelas aja gitu, kayak misalnya generasi milenial adalah pahlawan bangsa, tiba-tiba tuh jadi pahlawan bangsa gitu loh. Jadi kayak agak kurang apa ya, gak tahu sih, mungkin kurang nyambung. Terus juga yang diharapkan dapat membawa Indonesia ke jenjang yang berhasil. Jenjang berhasil tuh maksudnya kayak gimana? Jadi ada beberapa hal yang menurutku masih bisa dijelasin lagi. Mungkin kayak gitu dari aku. Oke, thank you Havia. Mungkin udah ya. Mungkin kita coba bahas lagi deh. Jadi untuk yang pertama, ya, aku lebih pertama concern ke penulisannya dulu ya. Lebih ke penulisannya di sini tuh ada koma kayak gitu, hampir sama yang tadi disampaikan oleh Ali kayak gitu di awal, kalau kok ini koma kayak gitu, kenapa koma? Aku juga bingung kayak gitu kenapa koma. Sebenarnya nggak perlu ada koma ya, karena ini kan udah satu kalimat kayak gitu, dan itu bukan apa ya, kayak dijeda gitu loh dengan dengan koma kayak gitu. Jadi langsung aja perkembangan zaman yang begitu cepat berimplikasi pada pola pikir generasi di setiap masanya gitu. Oke. Sekilas kalau aku membaca sebenarnya tuh kayak semacam ini ya, puisi atau retorika gitu ya. Kayak puisi retorika gitu sih. Jadi ya khas 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 kayak gitu, kayak retorika gitu. Jadi ya ya aku nggak tahu apakah itu apakah itu bagus atau enggak gitu. Tapi menurut aku selama itu tetap bisa dipahami dan itu ya difahami dan tidak ada yang apa ya, tidak ada celah kayak gitu, kayak tidak topik yang tidak ada hal yang apa sih, kalau semua harusnya membahas ini dulu sebelum bahas yang itu. Nah, itu nggak apa-apa kayak gitu. Terus kemudian melanjutkan ataupun hampir sama dengan yang disampaikan oleh Farah dan Havia terkait ini ya teman-teman, berarti terkait di paragraf kedua. Jujur emang banyak kata-kata yang sekiranya tuh sebenarnya nggak cuma di paragraf kedua aja, tapi di paragraf pertama tuh juga semacam kayak nggak tuntas kayak gitu ngasih informasinya atau menulisnya kayak gitu. Kayak membuat para pembaca tuh bingung, oh ini maksudnya gimana? Gitu. Tadi dia bilang kayak generasi milenial itu adalah pahlawan bangsa loh. Kayak maksudnya gimana kok pahlawan bangsa? Gitu. Yang diharapkan dapat membawa Indonesia ke jenjang yang berhasil. Maksudnya jenjang berhasil itu seperti apa dan gimana bentuknya itu juga perlu dijelaskan kayak gitu. Makanya penting untuk bisa menelaah juga apa-apa yang perlu dibahas di esai kayak gitu sebelum nulis ya gitu. Makanya aku sangat concern untuk ataupun sangat-sangat kayak apa ya, giat untuk ngomongin, ayo buat kerangka dulu kayak gitu, buat kerangka dulu sebelum nulis gitu, jangan langsung nulis kayak gitu. Aku nggak tahu apakah ini butuh kerangka atau emang ini udah kerangka tapi ternyata ada eksekusinya yang emang miss tapi nggak ya kayak gitu. Jadi itu sih makanya concernnya di situ. Terus ini juga mini-mini banget paragrafnya. Sepertinya yang aku tahu yang disebut paragraf itu tuh kayak beberapa kalimat dan itu tuh sekitar 3 sampai 5 kalimat kalau yang setahu aku term ataupun definisi dari kalimat kayak gitu. Jadi kalau kita melihat di sini tuh kayak masih 2 kalimat doang. Jadi bisa jadi ini tuh belum disebut paragraf kayak gitu. Gitu sih. Terus ini juga dia di sebelum hingga ini ada titik kayak gitu. Ini sebenarnya kesalahan kecil ya kayak gitu yang mungkin sebenarnya nggak perlu ada dan nggak perlu teman-teman miliki. Harusnya ya nggak perlu teman-teman pertahankan kesalahan ini kayak gitu terkait minornya kayak gitu sih. Yang walaupun kalau dari segi penulisan itu di esai poinnya itu nggak terlalu tinggi ya sebenarnya ya di 10%, tapi sometimes itu tetap jadi pertimbangan dewan juri juga untuk meloloskan esai teman-teman ke tahap presentasi atau ke juara kayak gitu. Kalau seumpama teman-teman tuh idenya bagus tapi ternyata ternyata penulisannya kurang bagus, kan sayang juga. Oke, mungkin lanjut ke yang selanjutnya. Oh ini aku cuma sampai sini doang.
Mungkin teman-teman ada ide atau ada pandangan terkait kalimat ataupun paragraf-paragraf selanjutnya. Mulai di samping itu sampai pada perekonomian Indonesia. Izin masuk ya, Kak. Oke, Kalau monggo. menurut pendapatku, kalau dari latar belakang itu kan tadi kalau nggak salah membahas tentang apa ya tadi tuh? Oh ya ini, yang Hal nggak ngomongin ekonomi deh kalau yang di atas. Terus kalau yang di bawah ini kan ngomongin ekonomi ya. yes. Nah, gimana ya menurut aku kalau misalnya emang mau ngomongin general ekonomi itu seharusnya dari awal latar belakang membahas ekonomi gitu loh Kak. Jadi nggak jadi ada dua sudut pandang dalam membaca. Kan jadinya takut terpecah konsepnya kalau ada dua sudut pandang. Seharusnya dijadiin satu sudut pandang supaya pembaca nggak bingung mau dibawa kemana gitu esainya. Gitu Yes, sih yes. Kak. Oke, thank you. Farah ya? Ini sih, aku takut salah mention lagi. Benar-benar. Oke, thank you Farah udah ngasih input. Ada lagi dari teman-teman? Mungkin setelah ngebaca di paragraf selanjutnya ada, oh kok gini gitu. Ada nggak? Ini berapa kalimat ya? Oh, dikit ternyata. Oh, dikit banget. Oke. Oke, kalau dari segi substansi, bukan substansi ya tadi, terkait ide gitu ya, Farah bilang kalau kalau kita ngebahas ekonomi, karena ini kayaknya emang ngebahas ekonomi ya, terutama terkait industri halal, ya coba kita mulai pembahasan itu mulai latar belakangnya dengan perekonomian kayak gitu, biar lebih jelas. Di sini tuh mulainya dengan generasi milenial ya. Sometimes ya nggak apa-apa juga, tapi mungkin akan lebih baik kalau dimulai dari materi ataupun hal yang mendasar terlebih dahulu gitu. Jadi nantinya mengerucut, kemudian bisa callback ke generasi milenialnya. Mungkin si Nuva ini punya semacam metode sendiri kayak gitu untuk kerangkanya. Tapi kalau dari aku, benar aku kayaknya nyaranin ini deh. Ya, aku nyaranin semacam kerangka juga nih. Dan sama mulai pengenalan di ekonomi. Mungkin nanti aku jelasin deh. Oke, kayak gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain sebelum aku lanjut ada yang mau ditanyain atau disampaikan enggak? Mungkin terkait esai ini dulu deh. Aku mau nanya Kak. Monggo. Kalau misalnya aku nggak tahu ya sebenarnya ini temanya kayak gimana, tapi aku mengandaikan kalau misalnya tema yang emang diberikan sama lombanya itu kayak peran generasi milenial untuk menuju Indonesia emas dalam industri halal gitu misalnya ya. Ini kira-kira apakah kerangkanya udah cukup oke nggak Kak gitu? Karena Kerangkanya biasanya kan kalau sekarang lomba-lombanya oke. kayak peran generasi milenial, kayak gitu. Maksudnya kerangka yang ditawarkan sama Ya, Nuva atau betul. gimana? Iya, Dengan yang seperti ini atau yang aku tawarin atau yang aku saranin? dengan yang seperti ini. Oh, oke. Menurut aku ya, kalau kerangkanya sebentar, aku baca lagi deh. Aku agak bingung nih kalau ini. Kalau aku sendiri tuh karena ini sebenarnya penilaian kan subjektif ya teman-teman ya, subjektif kayak, apakah ini bisa dipahami atau enggak. Tapi kalau dari segi aku, sepertinya itu, ada yang tertukar kayak gitu ininya, urutannya kayak gitu. Aku lebih karena aku emang memegang prinsip kalau lebih enak itu dimulai dari pembahasannya umum kayak gitu. Jadi, memulainya dengan generasi milenial, kemudian dibawa ke ekonomi kayak gitu, menurut aku, agak agak sulit gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa dikaitkan atau bisa didesain juga boleh sih, sepertinya kalau seumpama dia bisa mengembangkan setiap paragrafnya itu dengan baik, kayaknya juga nggak apa ya, coba ini aku baca lagi. Jadi itu pertama dia ngomongin perkembangan zaman, kemudian, ngomongin sorry, kayak setiap zaman tuh
pasti ada generasinya, yaitu kalau sekarang tuh ada generasi milenial, dan dia ngejelasin generasi milenial. Selain itu oke, di sini dia bilang kalau generasi milenial tuh akan megang kendali perekonomian pada tahun mendatang. Oke, ini sebenarnya pembahasannya emang ini ya, terlalu mendadak kayak gitu. Dia langsung tiba-tiba generasi milenial itu akan memegang kendali perekonomian pada 20 tahun ke depan. Nah, mungkin ini miss-nya gitu. Dia langsung tiba-tiba ngebahas perekonomian. Kan, dia tuh nggak ada bridging kalau peran generasi milenial itu banyak gitu. Nah, salah satunya adalah perekonomian. Itu sih mungkin yang bisa diperhatikan. Kemudian setelah itu, oke, setelah itu dia call back setelah itu balik lagi, setelah itu dia, coba bahas terkait industri halal, terutama karena kita adalah negara yang dengan mayoritas, penduduk muslim, jadi, bakal condong ke sektor perekonomian syariah. Oke, terus, terus kemudian ngebawa ke industri halal. Oh, udah gitu. Jadi oke, kalau aku baca lagi sepertinya memang, nggak apa-apa, boleh pakai kerangka seperti ini, tapi cuma dia bisa menjelaskan dengan baik kayak gitu sih, boleh aja sih. Kayak, nggak ada yang bolong aja pembahasannya, menurut aku nggak apa-apa, gitu, kalau aku baca-baca lagi. Oke, makasih, Kak. Tapi sebelumnya maaf juga tadi kalau kerangka yang Kakak tawarin kayak gimana ya? Oke, ntar aku ini bahas di akhir. Mhm. Oke, makasih, Kak. Oke, siap. Jadi, kayak gitu ya, kalau dilihat dari sininya memang seperti itu. Jadi agak emang ada terutama di bahasan paragraf ketiga ya, itu emang terlalu mendadak kayak langsung ngebahas perekonomian menurut aku. Jadi perlu di sini tuh karena sebelum itu dia ngebahas kalau dengan demikian diperlukan pengelolaan generasi milenial agar terwujudnya generasi milenial yang berkualitas. Oke, titik. Di samping itu, karena generasi milenial akan memegang kendali perekonomian. Nah, tiba-tiba kok ngomongin perekonomian. Nah, ini pentingnya untuk apa ya, membuat kerangka. Gitu sih. Oke. Itu terus oke, jadi, secara umum feedback yang aku berikan untuk esainya Nufa itu adalah seperti ini teman-teman. Feedback-nya untuk yang pertama adalah ada beberapa minor terkait kepenulisan, seperti tanda baca, kaidah kalimat lengkap tadi ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Mungkin aku iya ada karena titik tadi ya. Kaidah kalimat lengkap, kemudian apalagi sih? Ya, itu sih kalau aku baca-baca. Kemudian, paragrafnya itu terlalu singkat kayak gitu, bahkan bisa jadi tuh belum bisa dikatakan paragraf kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan lagi terkait definisi paragraf, dan karena hampir sama dengan yang disampaikan oleh Farah sama Hafia tadi, kalau karena terlalu singkat, itu paragraf-paragrafnya itu tidak bisa menjelaskan dengan baik kayak gitu, perlu ada penjelasan lebih lanjut. Kayak ada beberapa kalimat yang jatuhnya semacam sangat-sangat dipertanyakan ya gitu, gimana penjelasannya, gitu sih. Nah, kalau untuk kerangka yang aku tawarin, yang aku saranin itu seperti ini, hampir sama yang disampaikan oleh Farah, dimulai dari perekonomian, jadi dimulai dengan, pengenalan ekonomi, kayak gitu, selanjutnya dibawa ke ekonomi syariah, karena kita tahu, sebagai implikasi dari, mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat muslim, tuh. Kemudian peluang-peluang di ekonomi syariah, nah salah satunya adalah peluang-peluang di ekonomi syariah, kayak bentuk-bentuk strateginya, ataupun ya kayak intinya ngomong tentang peluang di ekonomi syariah, kemudian dibawa ke industri halal, kayak gitu. Karena kan sepertinya salah satu, cara ataupun salah satu bentuk ekonomi aku nggak tahu ya apakah ini bentuk atau apa, karena aku nggak paham istilah-istilah di ekonomi syariah. Intinya adalah, salah satu hal yang menjadi concern di ekonomi syariah itu adalah industri halal kayak gitu. Nah, setelah itu dijelaskan terkait perkembangan industri halal di Indonesia. Industri halal di Indonesia, mungkin dijelaskan terkait sejarahnya, kalau perlu ya. Sejarahnya kayak gitu, bentuk kegiatannya seperti apa, terus kenapa kok
kenapa sekarang ngetren kan gitu. Karena sekarang itu kayaknya industri halal tuh mulai ini ya, mulai kayak bukan menjamur ya, kayak mulai emang ya, mulai ngetren kayak gitu loh, kayak setiap hal tuh kayak perlu ada label halal gitu. Apakah industri halal tuh cuma dengan label halal atau kayak gimana? Itu juga perlu dijelaskan. Jadi biar nggak miskonsepsi juga. Terus peluang-peluangnya dan tantangannya. Setelah itu, eh oke, statement dilanjutkan dengan statement kalau industri halal di Indonesia tuh bisa dikembangkan lagi, yaitu terutama dengan adanya bonus demografi dan kaum milenial yang banyak idenya, kayak gitu. Ini lebih ke ini, lebih ke karena butuh ini kan, karena industri halal tuh butuh semakin berkembang lagi di tahun-tahun berikutnya, jadi juga harus perlu ada inovasi-inovasi ide ataupun peran-peran penting kayak gitu, terutama di kaum milenial. Terutama juga karena kita akan menghadapi bonus demografi, mungkin bisa dibahas juga kayak gitu. Ini salah satu peluang juga yang bisa dimanfaatkan, gitu. Selanjutnya adalah dijelaskan terkait keterlibatan generasi milenial menjadi bagian dari agenda Indonesia Emas 2045 seperti apa. Jadi karena dia kan tadi kayak ada bahasan tentang ada judul terkait Indonesia Emas ya, dan ketika baca-baca lagi tuh mmm, sepertinya bahasan tentang Indonesia Emasnya tuh cuma di sini doang, langsung apa ya, kayak terlalu dikit kayak gitu loh. Padahal sepertinya Indonesia Emas itu aku agak lupa, termnya Indonesia Emas itu seperti apa, tapi yang setahu aku tuh kayak lebih mengarah ke generasi milenial enggak sih? Semoga aku tidak salah. Semoga benar sih. Jadi kayak gitu. Jadi perlu disampaikan juga Indonesia Emas tuh seperti apa dan kaitannya dengan industri halal itu seperti apa, itu juga perlu dijelaskan. Jadi, nyambung gitu loh antara ide yang dia bahas yaitu eee terkait industri halal, kemudian hubungannya dengan Indonesia Emas. Setelah itu udah selesai. Setelah itu dikasih tesis, penting untuk melibatkan generasi milenial dalam strategi peningkatan industri halal dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa dan mendukung Indonesia Emas 2045, kayak gitu sih. Jadi menurut aku ya, kalau aku oke, karena ini yang buat aku, jadi mestinya aku subjektif. Jadi menurut aku lebih enak difahami aja dan lebih runtut kayak gitu. Nggak tahu gimana eksekusinya nanti, tapi menurut aku ketika ngebuat kerangka seperti ini tuh lebih lebih mudah difahami aja. Itu sih mungkin. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Boleh. Oke, mantap Kak. Oke, oke, sip sip. Kayak gitu ya. Oke, jadi sepertinya sudah oke, mungkin terkait hal ini ada ingin ditanyain nggak dari teman-teman? Sebelum kita masuk ke sesi presentasi deh. Oke, bentar bentar, coba cek juga sih. Mungkin terkait esai ini ataupun, yang terkait dengan ini juga boleh. Oh, sorry sorry. Kak, aku mau nanya tapi nggak terkait esai ini sih, Kak. Oke, monggo. Kalau misalnya kita di penulisannya tuh bilang kayak, misalnya kita ngejelasin bla bla bla, terus kita nulis pertanyaannya adalah nah gitu. Ngerti nggak? Misalnya kita nulis kalimat kayak pertanyaannya adalah siapakah yang akan misalnya mengemban amanah ini, misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih nulis kalimat kayak gitu di esai gitu? Oke. Jadi ini kayak hampir sama yang ditanyain kemarin sih, menggunakan kalimat tanya di esai. Sebenarnya kalau dari kemarin kamu nggak join ya berarti sebenarnya? Iya, Oke. iya. Jadi, ini sebenarnya nggak ada term ataupun nggak ada
kayak aturan juga ya, penggunaan kata tanya di esai, kalimat tanya di esai. Kalau menurut aku sepertinya tuh terutama di esai ilmiah itu kayak dikurangin gitu sih kalau menurut aku ya, terutama di esai ilmiah karena kalau coba, kamu pernah semacam baca paper jurnal kayak gitu terutama yang saintifik gitu, apakah, pernah ataupun banyak menemui mereka nulis kalimat tanya di esainya? Kayak gitu nggak sih? Enggak sih. Nah, ya kan, Mhm. jadi mungkin itu sih yang, aku bawa kayak gitu, karena ya gitu, karena esaiku rata-rata esai ilmiah mungkin coba aku, ngebuat statement sebenarnya kayak apa ya, tanpa harus pertanyaan itu biar sorry, esaiku tuh menarik tanpa harus ngasih statement pertanyaan, kayak gitu. Itu sih yang kubawa. Nah, tapi kalau sebenarnya tuh nggak apa-apa juga kalau ngasih kalimat pertanyaan di esai. Menurut aku juga nggak apa-apa sih, sepanjang itu tuh tidak berlebihan. Kayak nggak setiap paragraf itu ada kalimat tanyanya gitu loh. Kan aneh juga kan kalau setiap paragraf itu ada kalimat tanyanya. Seakan-akan tuh dia nggak bisa semacam nge-bridge dengan ataupun nulis kalimat yang baik gitu, apalagi kalau dia nulis kalimat tanya itu di setiap awal paragraf. Jadi semacam kayak untuk, apa ya, memulai suatu paragraf gitu. Nanti jatuhnya itu dewan juri ataupun pembaca bakalan melihat kalau dia sepertinya agak kesulitan untuk, menyambungkan antara paragraf paragraf satu dengan paragraf sebelumnya, kayak gitu. Dan dia harus pakai pakai kalimat tanya. Itu sih yang kupikirkan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau pakai kalimat tanya, selama itu nggak berlebihan dan, make sense dan apa ya, dan nggak ya itu sih, mungkin itu. Nggak berlebihan sama nggak sama make sense. Oke, thank you, Kak. Oke. Oke, ada lagi nggak sebelum aku coba call Isti? Karena dia sebenarnya lagi di luar deh. Oke, bentar. Oke, aku share. Oke, ini sepertinya Isti udah ready untuk presentasi. Jadi aku stop share. Oke, halo Isti. Oke, udah join ya? Tadi udah join? Udah, Kak. Apa tadi? Iya. Oke. Oke, aku izin share screen ya, Kak. Tapi maaf banget, Kak, ini Oh, belum aneh bisa. banget. Udah. Belum, Kak, belum. Oke, bentar. Host disable. Oke. Udah belum? Oke, baik, Kak. Oke. Sudah, Oke, Kak. sebelum itu, kan aku kasih timer ya. Kemarin aku bilang berapa sih waktunya? Lupa deh. Kayaknya 8 menit ya? Atau 9 menit? Oke, 8 ya. Coba deh 8 kayak gitu. Start dari kamu bilang. Dan aku kasih ini ya teman-teman. Maksudnya kayak minta teman-teman untuk memperhatikan dan mungkin kasih pertanyaan kayak gitu. Kayak sidang nggak tuh? Ke Isti kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang baru join, jadi, tadi kita udah sempat nge-review satu esai, kemudian, kita mau lanjut ke presentasi ya gitu. Jadi teman-teman silakan untuk perhatikan, simak, kemudian nanti kalau ada hal yang ingin ditanyain, boleh banget gitu. Jadi kita sama-sama belajar kayak gitu, gimana cara presentasi jadi kita learning from others, kayak gitu. Dari isi udah siap belum ya? Kalau udah siap silakan saya screen aja sih. Halo? Sebentar, Kak, lagi loading Oke, PPT-nya. siap. Oke, Kak.
Lagi meet sama dosen ya, semangat. Iya Kak, aduh bingung banget, aku takut banget sama Kak Izulnya telat Nah, tadi. Maaf ya Kak. it's okay. Aduh. Lama banget gitu. Bukan. Enggak ada. Bentar. Selain aku, siapa Kak? Ada yang duluan? Ada yang bisa duluan nggak Kak? Udah, cuma kamu doang sih yang presentasi hari ini. Jadi kemarin siapa ya, aku lupa. Tuh dia bilang belum bisa kayak gitu, jadi kamu aja sih kayaknya. It's okay kan ya? Iya Kak, tapi ini PPT nggak kebuka. Oh iya, oke. Mungkin bisa ini dulu Kak, kali ada yang sharing dulu mungkin Kak. Oh oke. Jadi mungkin sebelum oke, sambil tunggu PPT dari Isti kayak gitu, mungkin dari teman-teman ada ingin ditanyain dulu kayak gitu, mungkin terkait dengan presentasi atau tentang esai juga boleh. Biar nggak nggak kosong-kosong banget nih, kayak gitu. Anyone? Ada nggak ya? Dari teman-teman, boleh sih. Oh, atau ini ya, mungkin teman-teman kayaknya concern terkait kan ada beberapa yang belum ngirimin ini nih pretest kayak gitu. Nah, tadi juga menyambungkan apa yang disampaikan tadi, aku lupa siapa yang tanya, Hafia po ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngirimin pretestnya, boleh banget ya gitu, kirimin aja di aku karena menurut aku itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab aku sebagai tutor di LesQ. Jadi teman-teman monggo untuk ngirimin pretestnya. Jadi aku akan coba kasih review menurut aku terkait pretest yang teman-teman buat gitu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman ada semacam mau nge-review esainya, boleh banget juga lewat platform aku kayak gitu. Jadi sebenarnya platform aku tuh kayak masih ini kan, free gitu kan. Jadi dan harapannya tuh dengan teman-teman kayak minta review kayak gitu tuh bisa jadi semacam konten juga buat aku sambil mungkin istilahnya mencerdaskan gitu ya, educate gitu teman-teman yang lainnya bahwa kesalahan-kesalahan S1 seperti ini gitu. Bukan maksud untuk membeberkan kesalahan teman-teman ya, tapi lebih ke ngasih edukasi kayak gitu. Karena nanti juga nggak bakalan ngomongin kalau ini esainya A, ini esainya B. Lebih ke, oh ternyata tuh kesalahan seperti itu juga dihadapin loh, juga dialamin loh oleh para mahasiswa, kayak gitu. Itu sih concern yang aku bawa di platform aku. Tapi memang sejauh ini karena aku single fighter, jadi tuh kayak seringkali juga agak bingung untuk mengembangkan ini platformnya kayak gitu. Apa kontennya akan aku buat, ya gitu sih. Jadi mohon maaf kalau seumpama agak dikit ya kontennya, dan semoga habis ini aku lebih giat lagi untuk ngonten gitu. Oke, dari isi sebenarnya udah ready kayak gitu. Oke, monggo kalau mau share screen present. Kak, mohon maaf banget. Cuma 5 doang. It's okay. Bingung banget masukinnya. Oke ya, jadi waktunya 8 menit ya dari Isti. Monggo kalau langsung mulai aja. Dimulai dari kata pertama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Sanah dari Universitas Trisakti.
Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai esai hasil dari kerja saya, yaitu dengan judul Gerakan Kesjak atau Kesadaran Pajak sebagai upaya generasi milenial dalam meningkatkan kesadaran pajak di era new normal. Nah, adanya gerakan kesadaran pajak ini dengan latar belakang yaitu pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara Indonesia, dikarenakan pajak memberikan kontribusi besar bagi keberlangsungan kehidupan di negara ini. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Jadi, karena pajak itu merupakan kontribusi terbesar bagi pendapatan di Indonesia, maka upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak dari generasi milenial kepada masyarakat di Indonesia itu sangat penting karena nantinya akan berpengaruh pada pembangunan nasional juga. Kemudian, upaya kesadaran pajak inilah memiliki peran pajak dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Yang tadi udah dijelasin nih, relate hubungan dari meningkatnya kesadaran pajak tersebut terhadap pembangunan itu sangatlah penting karena dari pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak itu nantinya berhubungan kepada pembangunan. Nah, peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara, khususnya dalam pembangunan, dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Jadi, upaya dalam meningkatkan kesadaran pajak ini selain untuk meningkatkan pembangunan juga digunakan oleh negara dalam meningkatkan fasilitas-fasilitas lainnya, seperti mungkin kalau misalnya kayak nantinya bisa jadi kesehatan gratis kan, kalau misalnya untuk di Jakarta itu kan ada ya kartu Jakarta Sehat. Nah, itu dari penerimaan pajak itu sendiri. Kemudian ada gerakan Kesjak itu. Tadi kan udah kita singgung ya, kalau yang tadi judulnya itu gerakan Kesjak atau kesadaran pajak. Nah, itu ada 4. Yang pertama ada gerakan majak atau manfaat pajak. Nah, gerakan majak ini ada beberapa faktor penyebab kurangnya kesadaran pajak di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan pentingnya manfaat pajak tersebut. Oleh karena itu, melalui teknologi terutama media sosial atau situs web, hendaknya ditampilkan berbagai manfaat yang dihasilkan dari pajak, sehingga dari pengetahuan tersebut tertanam kesadaran pajak. Nah, kita tahu ya, kalau misalnya masyarakat Indonesia itu ngelihatnya itu mungkin dari media aja atau dari berita yang udah tersebar di Indonesia ini. Misalnya mungkin ada yang kayak dari media itu sendiri tidak bertanggung jawab, misalnya kesadaran pajak itu kan kadang wajib pajak itu sendiri enggan untuk membayar pajak atau ada kurangnya patuh dalam pembayaran pajak itu karena dari masyarakat Indonesia itu sendiri kurangnya kepercayaan kepada negara Indonesia. Jadi mungkin manfaat pajak itu harus benar-benar disosialisasikan dengan baik. Mungkin karena sekarang kan dengan meningkatnya perkembangan teknologi itu bisa di sosial media dari mulai Instagram, Twitter hingga Facebook juga kita bisa ngesosialisasikan manfaat pajak itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ada gerakan kompak atau komparasi pajak. Nah, gerakan kompak ini melalui gerakan komparasi akan ditampilkan perbandingan negara-negara bahwa kesadaran pajak berimplikasi terhadap kemajuan negaranya. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat, khususnya generasi milenial, menjadi terdorong untuk sadar pajak. Misalnya dengan membandingkan negara Indonesia dengan Jepang dan Australia, bahwa membayar pajak bagi mereka adalah suatu kebanggaan dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, dari contoh yang tadi udah jelasin aja itu udah beda banget ya. Kalau misalnya bagi warga negara Indonesia itu mungkin membayar pajak jadi beban bagi warga negara itu sendiri, bagi si wajib pajak itu sendiri. Cuma kalau misalnya nanti orientasinya udah jadi kebanggaan atau tanggung jawab si wajib pajak tersebut, maka kesadaran pajak itu dapat meningkat. Jadi kita harus benar-benar bisa ngesosialisasikan sebagai generasi milenial bahwa pajak itu bisa berguna bagi pembangunan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada gerakan ketebak atau keterbukaan pajak. Nah,
Yang ketiga ini, faktor lain yang menyebabkan rendahnya kesadaran pajak di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak pengelola pajak. Oleh karena itu, untuk mengembalikan dan menghidupkan kepercayaan masyarakat tersebut, terutama generasi milenial yang cerdas, dapat ditempuh dengan memberikan informasi terkait pajak secara transparan. Nah, apalagi untuk kita mungkin sebagai generasi milenial yang paham akan pengetahuan pajak lebih dari masyarakat di Indonesia, kita sudah seharusnya untuk melakukan sosialisasi bahwa mengenai pajak itu sendiri, jadi adanya keterbukaan atau transparansi dari pajak. Kemudian yang keempat, ada gerakan sosialisasi e-pajak. Nah, e-pajak bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, di mana keberadaannya sangat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, sangat diperlukan sosialisasi e-pajak tersebut, mengetahui kemudahan yang diberikan e-pajak, sehingga dengan demikian diharapkan dapat mendorong kesadaran pajak. Nah, sekarang kan udah serba digital ya di Indonesia, jadi mungkin dari sosialisasi e-pajak itu mungkin misalnya dari e-billing untuk pembayaran pajak, e-filing untuk pelaporan pajak. Nah, dari situ udah terbentuk bahwa membayar pajak itu nggak sulit loh, jadi udah mudah, seharusnya bukan menjadi alasan lagi buat nggak bayar pajak gitu. Nah, untuk keempat, gerakan kesejak ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak di era new normal khususnya. Jadi semoga kita sebagai masyarakat Indonesia yang udah seharusnya mungkin menjadi wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu dan tidak menunda-nunda dalam pembayaran pajak. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh banget jujur, Waalaikumsalam Kak. Aduh, warahmatullahi maaf. wabarakatuh. Oke, sip. Mungkin ya 7 menit lebih 5 detik kayak gitu. Oke, mungkin kita besi ya, astagfirullah, agak ini ya terbata-bata ya. Boleh dikasih applause untuk Isti kayak dari teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya kayak gitu ke Isti sebelum mungkin aku yang mau bertanya. Boleh deh. Monggo. Terkait Aku Oke, monggo. Wah, mantap nih. Sidang nggak tuh? Mungkin akunya juga tadi yang kurang baik mengingatkan, tapi aku pengen memastikan juga. Jadi apakah buat gerakan kesejahteraan ini dari tempat gerakan ini, jadi kalau tadi yang aku tangkap tuh soalnya lebih ke kayak intinya milenial itu berusaha untuk mensosialisasikan. Jadi intinya sosialisasi ya semuanya buat gerakan itu. Jadi mensosialisasikan manfaat pajaknya, mensosialisasikan bagaimana keterbukaan pajak dan lain-lain. Benar nggak sih? Mungkin boleh. Kak Izul, mohon maaf, di aku putus-putus, Kak. Untuk pertanyaannya apa ya, Kak? Sorry, aku juga agak ini. Miss, sorry. Maaf, putus-putus ya? Mungkin Iya, bisa Kak. diulangin Maaf ya, lagi Kak. di Havia. Oke. Maaf juga ya. Sekarang jelas nggak ya? Oke, jelas Sudah banget. jelas, Kak. Oke. Maaf ya. Oke, thank you. Jadi tadi aku nanya, kalau misalnya jadi inti dari gerakan kesejak ini sebenarnya lebih ke sosialisasi ya. Jadi kayak dari 1, 2, 3, dan 4 itu lebih kayak bagaimana milenial itu berusaha mensosialisasikan manfaat pajak itu apa, keterbukaan pajak itu apa, kayak gitu sih. Benar atau enggak? Ya, makasih. Oke, terima kasih ya, Kak Via. Oke, baik, Kak Izul izin menjawab ya, Kak. Monggo. Iya benar. Jadi untuk gerakan kesejak ini lebih ke sosialisasi, mungkin karena sekarang ini kan emang berkembangnya teknologi atau kita udah bisa ngesosialisasiin pengetahuan pajak atau pengetahuan akan pajak itu udah bisa dari mana aja kan ya. Jadi lebih ke sosialisasiin sih dari gerakan kesejak ini. Iya benar. Oke, makasih banyak Isti. Oke, Iya, mungkin ada sama-sama, lagi Kak yang ingin Via. bertanya ke Isti. Monggo. Mungkin untuk ngemastiin atau untuk bertanya terkait kontennya juga boleh kok. Nah, kalau aku izin masuk ya, aku izin nanya sama Kak Isti sebelumnya.
Aku mengapresiasi banget Kak Isti udah presentasi juga udah berani memaparkan presentasinya. Sejauh ini emang udah bagus banget dan yang penting itu berani. Nah, aku izin tanya untuk gerakan tax check ini berarti Kak Isti itu ada rencana untuk buat aplikasi pajak berupa elektronik gitu ya Kak. Kalau dilihat-lihat kan ini gerakannya online tuh. Berarti Kak Isti itu produknya itu berupa gimana ya Kak kalau boleh tahu? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Farah. Untuk aplikasi sih aku karena belum menggeluti banget di bidang kayak pembuatan aplikasi ya Kak. Jadi aku lebih ke sosialisasian sih Kak. Jadi dari pengetahuan yang aku punya itu bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar dan nantinya dapat meningkatkan kesadaran pajak itu sendiri. Jadi kalau untuk aplikasi sih, untuk produk, kan mungkin Kak Izul pernah bahas juga ya, produk maksudnya ada juga kayak esai itu kan kayak hasilnya itu kayak produk gitu. Kalau aku sih belum ke situ sih Kak, belum ke aplikasi. Paling kayak sosialisasiin aja gitu Kak. Terima kasih Kak Farah. Oke, mungkin ada cross check dari Farah. Berarti kalau boleh tanya itu sosialisasinya dari rumah ke rumah atau nanti ada stand sendiri atau mau buat gimana gitu Kak kalau berbicara sosialisasi? Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, untuk sosialisasi sih kalau misalnya aku pribadi itu mungkin dari sosial media dulu ya Kak. Tapi bisa juga nggak bisa juga sih. Jadi kalau misalnya aku sendiri itu iya benar dari sosial media dan dari orang-orang sekitar aja sih Kak. Jadi kan misalnya pasti kalau misalnya kita di rumah itu kan pasti kayak mungkin terdekat aja kayak kakakku kadang suka kayak nanya ini gimana sih untuk pelaporan SPT orang pribadi gitu kan. Jadi kayak PPh pasal 21. Nah, dari situ baru makanya aku berpikiran kayak gerakan kesadaran pajak ini karena jadi kayak mulai dari orang terdekat sampai mungkin orang-orang yang jarak jauh bisa aku sosialisasiin dari sosial media itu sendiri Kak. Oke, dari Farah ada yang mau di cross check lagi? Sudah Kak, terima kasih Kak Isti. Oke, sip. Sama-sama Kak Farah. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Aku mau nanya lagi, Kak. Boleh. Tadi kan kalau Kak Isti bilang kayak bagaimana dia mensosialisasikan kayak ke orang terdekat dan lain-lain. Sebenarnya ini apakah yang melakukan sosialisasinya hanya Kak Isti sendiri, ataukah sebenarnya ini semua mahasiswa, misalnya semua mahasiswa pajak atau apalah yang melakukannya, dan kalau misalnya itu ternyata bukan Kak Isti sendiri yang mensosialisasikan, gimana caranya Kakak kayak mengajak mahasiswa untuk ikutan mensosialisasikan juga tentang kesadaran pajak? Ya, mungkin kayak gitu. Mungkin terlalu deep kali ya ini. Oke Kak Afia, nggak apa-apa Kak. Kan sharing-sharing aja. Kak Izul juga nggak apa-apa kalau ada salah kata Kak Izul. jadi coba aja mungkin. Oh oke Kak, mungkin karena aku dari prodi perpajakan juga sih Kak, jadi mungkin untuk teman-teman, untuk yang pertanyaan pertama apakah aku sendiri atau ada rekan aku gitu. Nah karena ini kan juga generasi milenial ya, jadi aku bisa ngajak untuk kayak rekan-rekan aku yang sekiranya bisa buat jadi partner gitu dalam mensosialisasiin pajak itu sendiri gitu. Jadi aku ngajak partner sih Kak, teman prodi Kak. Oke. Jadi oke deh. Oke, makasih Isti. Iya, Kayaknya ada lagi kayak mau tanya ini ya dari Afia. Kayak ini nggak jadi. Oke. Udah. Cukup. Ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak. Oke, monggo. Siapa nih? Okta. Oke. Iya. Gini, untuk sosialisasi e-pajak itu kan udah pernah gitu dilakukan oleh pemerintah. Itu merupakan program pemerintah. Nah, inovasi apa sih yang akan Kak Isti beri gitu buat kita terutama agar tertarik gitu untuk ngikut sebagai relawan pajaknya gitu, Kak? Oke, Okta, terima kasih ya. Nah, kalau misalnya untuk tertarik itu sih pasti
dari diri sendiri ya, karena kan ini juga hal yang mungkin ibaratnya kayak volunteer mungkin lah ya. Jadi kita juga, mungkin aku yang tadi pertanyaan relate juga sama pertanyaan Hafia. Kak Hafia itu ngajak rekannya itu mungkin siapanya itu aku perlu pertimbangin juga. Nah sekiranya mungkin apakah emang dia benar bisa buat jadi partner dan mau, itu benar-benar disatuin visi misinya juga sih, karena kan nggak mudah juga kan buat sosialisasiin pajak itu gitu. Terima kasih. Oke, Kak. Oke, ada lagi yang ditanyain ke Isti? Nggak ada nih. Oke, mungkin dari aku ya. Sebelumnya terima kasih ya Isti udah berani dan sangat-sangat mau dan sangat berani dan mau untuk presentasi hari ini. Good job untuk yang kamu baru pertama kali presentasi esai ya, kayak gitu. Oke, good job banget lah, kayak gitu. Dan apa ya? Mungkin aku mau bertanya gitu. Mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman yang presentasi kayak gitu. Ini karena kayak tegang banget nih aku ngomongnya. Enggak ya? Apa ini? Apa sih? Aku lupa. Sorry. Ini tuh nanti bentuknya berarti semacam sosialisasi di media gitu kan ya. Nah, mungkin aku coba tanya dulu deh, mungkin kamu medianya seperti apa? Kemudian, apakah bentuknya cuma campaign ngomong campaign, kayak bentuk sosialisasi aja di media sosial, mungkin ada semacam tindakan konkret lain selain di sosialisasi kayak gitu. Karena menurut aku sosialisasi itu kan terutama di media kan cenderung agak pasif kayak gitu ya. Ya udah ketika mungkin kamu mau konten gitu ya. Nah, mungkin bisa di cross check lagi kayak gitu apakah benar. Nah, kan kayak terlalu pasif gitu. Mungkin apakah kamu ada semacam ide untuk bagaimana biar lebih aktif kayak gitu gerakannya, nggak cuma di sosialisasi aja, terutama di sosialisasi lewat media. Mungkin itu dulu. Iya Kak, oh iya bener Kak, aku baru kepikiran. Bener-bener, ya lebih, karena kan kalau misalnya sosial media itu, iya sih kadang apalagi kalau misalnya yang baru awam banget, apalagi kalau misalnya kita nggak buat konsepnya yang menarik ya Kak, jadi skip aja gitu. Oke, berarti ini nggak dijawab? Apa pertanyaannya apa Kak? Ya itu tadi. Berarti belum ya berarti ya? Belum ada selain di sosialisasi ya berarti ya? Iya, aku belum. Oke, mungkin aku kasih referensi nih. Jadi kegiatan mungkin bisa semacam kayak apa ya, volunteer campaign gitu sih. Jadi tuh temanku tuh aku nggak tahu dia tuh kayaknya lebih ke apa ya programnya, aku lupa, PKMPM gitu kayaknya. Ini PKM ya termnya. PKMPM ngebahas tentang aku lupa sih, tentang kayaknya gizi gitu sih, gizi gitu, terutama menyasarnya ke anak-anak yang kayak yatim piatu gitu kalau aku tidak salah, gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di IG itu Nutrizone. Nutrizone apa ya? Ya gitu, teman-teman kan Nutrizone gitu. Nah, dia buat semacam volunteer campaign dan banyak banget yang join, kayak sampai 14.000 gitu untuk join campaign. Kan bagus banget kalau semua ternyata campaign kamu buat semacam volunteer campaign, mungkin kamu kasih semacam apa ya, kayak iming-iming, kayak benefit gitu seperti apa, kan ini kamu bisa jadi nggak pasif di akunmu doang, nanti bisa disebarluaskan ke banyak banget akun-akun dan mungkin menyasar ke banyak orang juga. Nah, mungkin lanjut pertanyaan kedua adalah oke, aku nggak tahu ya apakah wajib pajak itu, persentasenya itu tuh membanyakan di orang tua, kayak, orang tua, atau kayak pekerja-pekerja yang kayak umuran 20, 30 gitu yang generasi milenial, atau yang seperti apa gitu? Mungkin aku mau tanya itu dulu deh. Kalau setahu kamu, aku juga nggak tahu sebenarnya, aku nanya. Baik Kak Izul, izin menjawab ya Kak. Untuk persentase dari wajib pajak itu sendiri sih, selagi dia
penghasilannya udah pokoknya kalau misalnya untuk objeknya itu penghasilan Kak. Jadi selagi PPH udah dapat berarti ya? penghasilan, ya Oke. iya Kak. Terus kan gini, kan oke, bukan kebanyakan, gimana ya, kalau aku ngomongin sih ya mungkin kebanyakan ya, kebanyakan kan salah satu ataupun beberapa gimana sih ngomongku, kayak, salah satu wajib pajak kan kayaknya orang-orang tua gitu kan, orang tua yang ya orang tua kan mereka berpenghasilan kayak gitu. Nah, menurut kamu sendiri karena campaign kamu tuh di sosial media, gimana caranya menyasar ke mereka kayak gitu? Apakah kamu hanya cukup menyasar di para pemuda lagi, di generasi milenial aja atau perlu penyasar ke mereka atau bagaimana? Mungkin, kamu ada strategi? Baik Kak, untuk targetnya itu sih lebih ke ya kalau misalnya untuk yang kalau sosial media doang kan emang masih belum merata ya, untuk semua usia. Dan paling kalau misalnya kayak untuk kayak yang lebih mungkin yang bisa dikatakan kayak nggak main sosial media itu kayak orang-orang terdekat aja sih Kak, yang kalau misalnya aku targetin gitu. Cuma aku dari presentasi ini dapat insight baru sih Kak, belum memikirkan kenapa nggak mikirin semua kalangan gitu ya. Iya sih. Iya iya, benar benar Kak. Banyak Oke. banget emang Kak kurangnya Kak. Nggak apa-apa dong, kayak jadi learning juga kayak gitu, mungkin bagi teman-teman yang lain yang belum pernah presentasi gitu. Kayak gimana sih term pertanyaan presentasi? Mungkin ini, ada lagi nih, kamu nggak apa kan aku tanya-tanyain? Iya Kak, nggak Eh, apa-apa. apa lagi ya, biasanya tuh pertanyaan dari saya tuh ada lagi yang kayak gini, karena tadi kamu tidak ada semacam implementasinya, nah maksudnya kayak gimana tapi implementasi gitu ya. Nah aku boleh tanya nggak kayak gimana, caranya kamu merealisasikan ini kayak gitu? Mungkin kamu kasih tahap-tahapnya itu seperti apa? Karena kan, sepertinya ini tuh kayaknya bisa diimplementasikan dalam waktu dekat kayak gitu kan. Nah mungkin kamu bisa jelasin ke kita, gimana cara kamu mengimplementasikan ide kamu ini? Kalau untuk saat ini baru aku karena tadi sempat belum kepikiran ke semua kalangan, jadi untuk saat ini aku masih mikirin sosial media aja gitu Kak, dan orang-orang terdekat aku. Jadi untuk tahapannya ya seperti biasa kalau misalnya kayak kita ngedesain pengetahuan akan pajak itu sendiri buat yang kita akan sosialisasiin ke sosial media. Cuma bener sih, aku tadi kepikiran untuk yang seperti halnya PKMPM itu, karena sebelumnya aku juga sempat ikut gitu, bukan sempat ikut sih, sempat ngurus perihal kayak gituan dan baru kepikiran, iya ya kenapa ke sosial media aja padahal banyak banget minusnya. Iya ya gitu Kak, masih kurang banyaknya. Terus, wah tanya lagi nih saya. Terus ini, karena kan mungkin kamu pernah tahu konsep pentahelix, kayaknya kemarin juga pernah ditanyain deh pentahelix, kayak melibatkan peran berbagai pihak kayak itu. Nah, apakah kamu juga akan melibatkan peran pemerintah, peran-peran kayak para apa ya, para praktisi, terus peran masyarakat ya itu dalam idemu ini, dan kalau semua ada, bagaimana peran-peran mereka? Belum Kak, kalau untuk kayak pemerintah. Cuma aku pengen tanya juga sih Kak, kalau misalnya kita nggak, kan kita juga maksudnya kayak aku kadang suka takut gitu Kak, kalau misalnya kayak masih kayak mungkin kayak gini gitu, tapi kitanya nggak bawa pemerintah gitu, cuma takut kayak gak jelas. Itu emang lebih efektifan kita ngelibatin kayak pemerintah dan pihak-pihak lainnya gitu ya Kak? Itu gimana? Oke. Kalau menurut aku sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih, kayak apa ya, karena ini kan lebih ke kayak ngedraft gitu ya, kayak ya udah kita nulis-nulis. Bukan karena ini juga kayaknya, kita nggak tahu apakah ini apakah ini bakalan terimplementasi gitu, tapi intinya kita itu punya rencana kayak gitu, kalau semua kita mau mengimplementasikannya itu kita akan melibatkan berbagai pihak ini. Nah, walaupun peran pemerintah itu ya semacam peran-peran yang kayak gimana ya, kayak jauh gitu loh, kayak lebih membuat kebijakan kayak gitu. Mungkin, kamu menggandeng kayak mungkin BUMN, apa ya, aku pengen BUMN sih, kayak,
melibatkan pemerintah daerah kayak dalam sosialisasi kayak gitu kan juga bisa banget nih. Terus apa sih kayak pajak itu di apa ya, lembaga pajak di pemerintah tuh apa sih namanya? Aku nggak tahu deh. Nah, itu mungkin kamu bisa pakai ataupun bekerja sama dengan itu ataupun sekedar minta izin tuh juga kayaknya menurut aku juga peran sih. Jadi mereka tuh semacam mengizinkan. Nanti kan semacam gini, orang-orang kan bakal dipercayakan ke orang ke platform ataupun ke apa ya, gerakan yang dia tuh kayak udah dapat dukungan gitu loh dari pemerintah kayak gitu kan. Nah, mungkin itu juga bisa Janji sama jadi Peduli Tanah Abang. apa? Enggak, aku beneran enggak marah. Oh, Aku kalau dianterin malah marah. jadi kan bisa jadi semacam apa ya, semacam kayak gain trust gitu dari masyarakat kalau ternyata gerakan yang kamu buat ini ternyata udah apa ya, semacam didukung oleh pemerintah. Itu kan bisa banget tuh kayak gitu. Itu sih kalau setahu aku. Nah, dulu kalau yang aku pernah buat itu kayak pentahelix gitu tuh tentang konsep sanitasi untuk daerah bencana. Nah, konsep pentahelix yang aku tawarkan tuh semacam dari pemerintah pusat karena termnya itu adalah daerah bencana terkait penanggulangan bencana. Jadi ya peran pemerintah tuh lebih ke ngasih semacam apa ya? Ngasih semacam kebijakan kayak gitu bagaimana konsep penanggulangan bencana di pusat. Kemudian untuk pemerintah daerah tuh lebih ke daerahnya. Dampaknya adalah BPBD kalau untuk di pemerintah pusat kan ada BNPB gitu. Nah, kemudian sebenarnya lebih yang paling penting tuh bukan aku bukan mendeskripsikan peran pemerintah, tapi yang paling penting kan emang di peran praktisinya kayak gitu, peran masyarakatnya juga kayak gitu sih. Tapi ya at least adalah kayak bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran pemerintah daerah, pusat, kemudian praktisi dan masyarakat itu sendiri gitu. Itu sih. Iya bener Kak. Kalau Oke. misalnya untuk kayak desainnya gitu jauh banget ya Kak. Maksudnya kalau misalnya kayak kita presentasi itu untuk esai ya Kak. Lebih untuk kayak juri itu lebih suka kalau misalnya kayak ada banyak bacanya atau poin-poinnya aja Kak. Karena aku pernah ketemu 2 lomba itu yang satu tuh dia nggak suka Kak banyak tulisannya gitu. Tapi yang satu lagi itu malah kalau misalnya poin-poinnya aja itu malah maksudnya kayak ngebingungin juri gitu Kak. Jadi kadang kalau misalnya itu untuk bisnis plan ya Kak. Nah kalau untuk essay itu sendiri gimana ya Kak? Biasanya juri. Oke. Mostly. Oke, karena aku sejauh ini tuh pakai PPT-nya tuh PPT yang poin-poin aja, nggak banyak tulisannya. Ya walaupun tetap ada tulisannya, tapi kayak semacam poin gitu. Menurut aku lebih bagus poin-poin sih, kalau subjektif ya. Menurut itu juga subjektif sih. Kan tadi kamu bilang kalau ada juri yang suka kayak ini juga itu. Jadi itu juga sama sebenarnya subjektif kayak gitu. Tapi mungkin kalau mostly kayaknya lebih suka yang poin-poin deh. Jadi dia nggak perlu ngasih nggak full tulisan doang kayak gitu karena juga sometimes kalau cuma tulisan doang dan ternyata fontnya tuh kayak nggak enak dibaca gitu ada kakinya gitu kan sangat gak enak banget ya dibaca. Nah itu juga bakalan kayak mempengaruhi gitu sih gitu. Terus ya ya itu sih. Baik Oke. Kak. Oke, Terus, dan Kak. mungkin aku mau semacam apa ya, kasih saran gitu ya untuk istri ke depannya. Waduh, kayak so expert nih gue, sorry banget. Jadi gini, kayaknya kalau dari template PPT itu udah bagus sih menurut aku, kayak menarik gitu. Terutama karena ini subjektif juga, aku tuh suka warna-warna warna-warna soft gitu sih, warna-warna pastel. Jadi tuh kayak suka aja kayak melihat, oh ada warna-warna pastel gitu. Waduh, sukalah. Kayak enak aja dilihat gitu warna pastel. Terus ini sih mungkin kalau untuk di pendahuluan sama di introduction tuh kayak banyakin terkait data sih kayak gitu. Oke, mungkin kamu coba deh dibikin background atau latar belakang PPT-nya. Mau lihat, lupa. Oke Kak. Apa Kak? Background. Iya, di latar belakang yang ketiga. Bukan maksudnya di yang bukan, sorry. Bukan itu. Maksudku yang kamu move ketiga kan ini kan slide-nya kan di yang pertama kan, di yang ketiga. Di latar belakang. Nah, itu Mas. Kan
di sini kayaknya yang sama yang kedua itu kan terus sama yang kedua kedua sih, yang keempat, sorry, astagfirullah, saya oke, jadi di sini kan, kamu tadi ngebahas pajak tuh seperti apa, kemudian, dibahas juga terkait, eee, kepatuhan terhadap pajak oleh masyarakat tuh dipengaruhi oleh apa aja gitu kan. Terus bagaimana kemudian di sini kamu ngasih kayak, perlu adanya upaya ataupun peran apa sih? Oh, ini pentingnya pajak ya, peran pajak dalam oke. Oke, jadi kayak gitu. Jadi mungkin, perlu ada semacam kayak data-data juga gitu loh terkait, eee, kenapa kok idemu ini ada, kayak gitu. Mungkin kamu kasih semacam dari seluruh masyarakat Indonesia tuh ternyata berapa yang yang nggak membayar pajak, kayak gitu mungkin ya. Karena itu menurut aku lebih konkret gitu loh daripada ngasih narasi menurut aku, karena aku orang saintek, jadi kayak suka aja kayak ngomongin tentang data gitu, karena lebih real gitu loh, lebih realistis, oh ternyata seperti ini, ternyata persentasenya sekian gitu. Masih banyak orang yang ternyata nggak apa ya, ada banyak wajib pajak yang ternyata belum bayar pajak secara rutin, kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi, apa ya, pertimbangan juga kayak gitu, untuk nambahin berbagai data. Jadi tuh di awal menurut aku tuh banyakin data-data gitu sih, biar lebih, apa ya, menggain trust gitu, kayak, "Oh, ternyata seperti ini." Jadi kayak ketika ngelihat problemnya, itu tuh kayak pembaca ataupun dewan juri itu tuh melihat, eee, kamu tuh menggagas suatu ataupun menyelesaikan suatu problem yang benar-benar itu apa sih, problem yang benar-benar tuh terjadi di masyarakat, kayak gitu. Gitu sih. Terus tadi tuh ini ya, kamu semacam mengulangin mengulangin apa, mengulangin penjelasan gitu ya kayaknya ya, ketika kamu coba baca ini, kemudian kamu ngulangin lagi. Kayaknya kalau di esai itu, aku nggak tahu, kayaknya di Busplan juga seperti itu deh. Jadi tuh kayak mungkin nggak perlu untuk mengulangin lagi gitu. Coba ya udah kamu jelasin aja, sekali aja kayak gitu. Kan agak buang-buang waktu juga kalau mau ngulangin lagi. Tapi kayaknya emang karena ini ya, emang karena 5 slide doang gitu. Jadi mungkin kamu emang udah set juga kayak bakalan, memperpanjang bahasan di slide ini kayak gitu mungkin. Kayak aku mikirnya seperti itu. Eee, terus apalagi ya? Mmm Oke, terus ini sih mungkin, aku nggak tahu apakah ini tuh suatu hal yang bagus atau enggak, tapi seringkali aku pakai ini. Jadi tuh di awal itu biasanya orang-orang esai, orang-orang yang presentasi esai tuh kayak ngasih semacam apa ya, quotes-quotes gitu loh. Mungkin kalau teman-teman itu sering ataupun pernah lihat orang presentasi esai tuh kayak ada ngasih quotes di awal kayak gitu, bijak gitu, orang bijak lah kayak gitu di awal, kayak apa ya yang pernah buat tuh? Aku lupa lagi. Kayak sama aku lagi ngebahas tentang lingkungan. Jadi aku ngasih quote tentang lingkungan yang kayak mungkin aku pernah ngasih data juga sih, tapi kayak lebih ke apa ya, quote tentang lingkungan gitu. Jadi kayak kesannya tuh kayak deep gitu, lebih enak, lebih apa ya, lebih kayak berasa kayak gitu, dibandingkan langsung salam, kayak gitu. Jadi kayak ngasih atensi pertama ke para para audiensnya gitu sih. Gitu. Terus apalagi ya, mmm, ya itu sih mungkin dan oh ya mungkin itu doang sih. Tapi kalau dari segi idenya itu sebenarnya ini sih, kayak mungkin perlu ditambahin slide-nya gitu loh, nggak cuma satu slide doang. Mungkin kamu belum prepare ya, kayak gitu. Jadi perlu ditambahin beberapa slide gitu. Kan tadi kan kamu kayaknya menjelaskan banyak banget tuh di slide kelima, di bagian kelima. Tapi kok kamu fokusnya di cuma satu slide doang, kayak gitu. Mungkin kamu bisa tambahin kayak aspek-aspeknya. Atau karena mungkin idenya kamu kayak belum kepikiran lebih lanjut tentang idenya gitu mungkin sih. Ya, but it's okay ya gitu. Tapi udah cukup bagus. Sorry bukan cukup ya, bagus banget gitu untuk kamu yang pertama kali dan menurut aku bagus sih. Dan kamu ngejelasinnya tuh enak kayak gitu loh, kayak nggak terburu-buru menurut aku dan nggak belibet. Karena
aku sendiri tuh problemnya di S1 juga belibet kayak gitu. Bahkan mungkin kalau teman-teman coba coba perhatikan gitu dari sesi aku 1 sampai 6 itu kayak aku mungkin sering kali ngomong belibet. Nah, dan aku berusaha kalau seumpama belibet itu berusaha ngomong tuh kayak pelan-pelan. Nah, itu juga salah satu hal yang aku antisipasi kayak gitu ketika ngomong. Jadi untuk mengurangi kata-kata belibet. Nah, kalau dari aku perhatikan kamu emang cukup bagus ya gitu, ngomongnya jelas. Mungkin bisa dibedakan antara kamu ngomong sama kamu presentasi. Karena kayaknya pernah aku jelasin juga dulu, dosen aku tuh bilang kalau ngomong di presentasi sama ngomong biasa tuh berbeda intonasinya. Kayak gitu. Pun itu juga yang aku lakukan sih ketika presentasi. Walaupun ketika nanti Q&A itu bakalan beda lagi juga kayak gitu. Aku nggak tahu apakah itu bagus atau enggak, tapi dosenku bilang itu bagus. Ya udah aku terapin kayak gitu. Oke, sejauh ini itu dulu dari aku, Isti, kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau dari Isti sendiri ada yang ditanyain atau tanggapan juga boleh. Baik, Kak Ijo. Udah paham sih, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, atas masukannya. Terima kasih banyak juga atas kesempatannya, Kak. Siap-siap, yang juga udah berkenan ya. Tadi Afia mau on mic, ada yang ditanyain? Iya, aku Oke, mau monggo. nanya, Kak. Kalau misalnya seandainya pas kita presentasi, juri kita tuh kayak nanya ulang lagi apa yang sebenarnya udah kita jelasin, boleh nggak sih kita ngomong kayak ngomongnya tuh kayak sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi itu maksudnya adalah takutnya jurinya tuh ngira kita belum menjelaskan gitu loh, padahal sebelumnya kita udah ngejelasin, atau mungkin ada kata-kata lain yang sopan. Oke, Makasih, Kak. boleh kok, boleh. Aku juga sering kayak nge-restate gitu, kayak seperti yang sudah saya jelaskan di presentasi kayak gitu. Tapi kamu coba jelaskan lagi kayak gitu. Mungkin dewan juri itu kayak gini mungkin kayak gini sih. Dia itu kayak mungkin kurang jelas ketika kamu menjelaskan di presentasi saat kamu menjelaskan. Apa sih aku ngomong? Mungkin beliau ini agak kurang paham ataupun kurang jelas terkait waktu kamu presentasi. Mungkin karena device, karena kan Zoom kan seringkali kayak suaranya kalau koneksi kita jelek kan agak terputus kayak gitu. Nah, mungkin itu salah satunya. Nah, mungkin nggak apa sih kalau kata aku ngomongin seperti yang sudah saya jelaskan di presentasi sebelumnya, Bu atau Pak, bla 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 gitu. Boleh. Itu menurut aku kalau nggak apa sih selama kamu ngomongnya secara santun gitu. Pun menurut aku itu juga sangat menguntungkan gitu sih, karena kan kamu nggak bakal mikir lagi kan, dan itu udah ada di presentasi, kamu tinggal menjelaskan ulang kayak gitu dengan mungkin bahasa yang lebih sederhana gitu, ataupun dengan lebih jelas lagi. Make sure lagi gitu loh kalau ternyata mungkin dari ibunya ternyata koneksinya yang terputus, jadi beliaunya nggak dengar kamu waktu jelasin. Oke, makasih, Kak. Oke, sip. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyain dari teman-teman terkait presentasi? Wah, ini presentasi aja tuh udah hampir sejam loh BTW. Aku nggak tahu apakah kalau dulu jadi 2 atau 3 orang. Dulu aku minta 5 ya. Ternyata satu orang aja tuh udah sampai hampir sejam. Wow. Oke. Ada dari teman-teman yang ingin ditanyain nggak? Oke. Oke, nggak ada ya. Semoga udah clear ya dari teman-teman. Jadi, ini kamu ini pertanyaan. Ini kamu buat skrip nggak dari Isti? Atau spontan, gitu? Untuk yang gerakannya ada skripnya, Kak, tapi Oh, sip. ada yang aku kembangin juga sih, Kak. Oh, oke. Jadi nggak apa sih, terutama kalau sekarang Zoom kan, itu juga salah satu keuntungan juga teman-teman presentasi lewat Zoom tuh pakai skrip aja kayak gitu, nggak apa-apa. Cuma mungkin perhatikan aja di kamera, karena kalau presentasi kan kita perlu untuk on cam kan. Jadi diperhatikan juga di kamera gitu, apakah kita terlihat banget ngomong dengan baca skrip kayak gitu. Ataupun bisa dimanipulate dengan kita sesering mungkin tuh kayak nggak cuma fokus pada
tidak fokus pada skrip kayak kalau aku seringnya tuh pakai skrip yang ini ngeprint kayak gitu, kertas print. Nah, pasti ya pokoknya aku ngeprint pakai kertas gitu. Karena kalau seumpama di laptop kan kayak udah pakai untuk presentasi. Jadi untuk share screen jadi nggak bakal bisa untuk script. Jadi ya lebih ke pakai pakai kertas kayak gitu. Nah, seringkali aku coba latihan apakah ketika aku ngomong tuh apakah kelihatan gitu aku baca script atau enggak. Itu sih. Sama ini sama mempredik pertanyaan kayak gitu. Kamu sempat predik pertanyaan juga nggak dari Isti? Iya Kak, ada skripnya sih Kak. Oke, sempat memprediksi pertanyaan juga nggak? Kayak apakah yang aku tanya atau teman tanyain tuh kayak ternyata sesuai sama yang kamu prediksi pertanyaannya? Atau belum Kalau sempat? untuk pertanyaan nggak expect bakal sebanyak ini sih Kak, tapi diusahain buat paham apa yang mau Oke. dipresentasiin. Sip. Penting paham sih benar-benar. Karena kan kita yang buat idenya, karena kita nulis, menurut aku penting paham dulu esainya. Menurut aku bakal bisa menjawab. Gitu. Tapi akan lebih bagus juga kalau semua kamu udah predik juga. Jadi kalau semua daftarnya tuh kayak nggak kaget mau ngejawab apa. Oke, mungkin itu kalau dari aku, Isti dan teman-teman. Oke, itu dulu deh mungkin. Mungkin kalau semua ada pertanyaan boleh banget. Mungkin Isti bisa stop share itu. Ini tuh udah 21.50 ya. Aku mau nawarin ke teman-teman nih, apakah kita lanjut review satu esai, apa kita closing gitu. Gimana enaknya? Yakin satu doang ya, satu aja ya. Oke. Terserah ownernya. Ownernya bukan gue. Ownernya oke. Ya bentar. Atau kita coba ini review ininya Isti kali ya. Sekalian karena dia udah present, jadi kita coba review, coba present juga esainya Isti. Sebentar aku lupa mana ya. Aku belum kirim Kak. Oh belum. Karena aku Oh masih iya. Tapi kayak aku masih pernah baca tentang sadar pajak ya. Punya siapa ya? Apakah beda ya? Oh mungkin beda. Kayak aku pernah baca gitu loh tentang sadar pajak kayak gitu. Kayak aku nggak salah. Bentar deh. Ih, salah. Sorry. Ternyata bukan ya. Baiklah. Oh, ini punya Rahma Elok kayak gitu. Dia pakai sadar pajak. Tapi hampir sama sih idenya kayak semacam pendirian komunitas sadar pajak kayak gitu. Wah, kalian janjian ya ngebahas tentang sadar pajak. Oke. Mungkin aku present ini aja deh. Punyanya Dika. Bukan, kok ini sih? Nah, ini. Mungkin jadi terakhir ya yang kita review hari ini. Dan untuk kelas ini kayak gitu. Cukup singkat sih kayaknya. Aku nggak kasih feedback sih. Wait. Oh, dari sini ternyata. Oke. Lupa ngasih feedback. Apakah udah lupa ya? Jadi dia itu intinya adalah atau judul atau topik yang dibahas adalah penerapan sistem 3C dalam pemulihan inklusif anjloknya performa UMKM dalam negeri. Kemudian bahasannya adalah menjelaskan permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia di masa pandemi, menjelaskan sistem 3C itu seperti apa, yaitu capital, coaching, dan cover, dan profit yang didapatkan dengan pengetatan sistem 3C. Oke, karena sebenarnya aku tidak terlalu paham tentang ekonomi, mungkin ada mungkin aku
secara konteks tuh aku nggak bakalan bener-bener apa ya menyeluruh gitu loh, nggak paham juga ya saya. Gitu. Mungkin aku ngebahas tentang yang permukaan-permukaannya aja sih gitu. Oke, silakan teman-teman coba baca deh dari yang paragraf pertama gitu. Juga mau baca lagi deh. Oke, semoga udah pada baca ya. Jadi kalau dari yang aku review itu pertama, oke ini terkait ini dulu ya, terkait penulisannya di sini harusnya dipisah itu karena ini kata depan di dan di sini itu ada beberapa tulisan yang semacam kayak mengulangin gitu. Sejarah dunia telah mencatat bahwa COVID-19 merupakan sejarah besar dalam peradaban manusia. Kayak double kata sejarahnya seharusnya itu bisa aja kita langsung dunia telah mencatat bahwa COVID-19 merupakan sejarah besar kayak gitu. Tanpa harus nulisin kata sejarah dunia di awal kayak gitu. Terus Oke ini juga ada kayaknya ada beberapa juga yang seperti ini, mungkin istilahnya kan udah sangat familiar ya, kayak WFH, PSBB, PPKM, apalagi ya, kayak WHO, UNESCO, PBB gitu-gitu. Nah, tapi kalau di esai atau di tulisan tuh, penting untuk tetap mengasih, singkatan kepanjangannya gitu di awal, satu kali aja gitu. Jadi ya gitu sih tetap ada. Kan kita kan nggak tahu apakah ternyata mereka udah pada paham atau enggak terkait istilah ini. Mungkin istilah yang kamu maksud itu beda ternyata kan kita nggak tahu juga. Makanya penting untuk tetap ngasih kepanjangan dari suatu singkatan itu. Terus, ini tuh ada beberapa ini kayak tulisan yang kayak ini tuh harusnya ada sumber gitu. Dia tuh bilang kalau krisis ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 menjadi krisis terburuk sepanjang sejarah peradaban manusia. Oke, aku karena ini tidak ada citasinya, tidak ada sumbernya, makanya aku mempertanyakan apakah ini tidak ada citasinya kayak gitu. Dan kalau semua ini tidak ada citasinya, kamu gimana caranya tahu kalau ini tuh merupakan krisis terburuk sepanjang sejarah manusia? Makanya penting untuk tetap ngasih citasi kayak gitu. Kayaknya ada beberapa juga deh yang kayak gitu, kayak nulisin semacam kata-kata yang sifatnya tuh lebih ke pendapat ataupun kayak data-data gitu, tapi nggak ada citasinya, nggak ada sumbernya. Nah, itu sangat disayangkan sih. Jadi, ya penting untuk tetap ngasih citasi. Kemudian di sini Oke, dia juga bilang kalau penerapan beberapa kebijakan yang diperketat setiap harinya membawa dampak signifikan yang meluas terhadap bidang UMKM, antaranya industri, wisata, bla bla bla. Nah, karena di sini tuh dia bilang signifikan, menurut aku perlu untuk dijelaskan juga bagaimana dampak signifikan itu sendiri. Kayak gitu. Dan sepertinya untuk bahasanya di paragraf 1 ini langsung ini ya, kompleks sekali ya, kayak dimulai dari COVID, kemudian PSBB, kemudian ngomong ke UMKM. Mungkin bisa dimulai dengan perekonomian, mungkin bisa dimulai dengan mulai dengan perekonomian dulu gitu sebelum ngomong UMKM, kayak gitu sih. Jadi nggak lompat juga bahasanya. Yang walaupun oke, ini sebenarnya udah ada ya, termasuk ruang gerak ekonomi. Oh, oke oke. Sebenarnya udah ada sih bahas tentang ekonomi, cuman kayaknya terlalu singkat gitu loh, nggak ada detail agak jauh gitu. Karena kayak ngebahas banyak poin di satu paragraf tuh kayak kayak nggak cuma-cuma sih, kayak sayang juga gitu loh, yang seharusnya tuh dia bisa, menjelaskannya dalam paragraf yang cukup panjang gitu menurut aku. Terus, oke ini banyak bentar bentar. Oke ini minor sih, minor terkait, tidak ini harusnya koma atau sebenarnya enggak, ini enggak koma, ini kayak langsung aja di mana langsung, tanpa ada koma atau tanda baca, gitu. Terus
Terus di mana nih? Terus di paragraf keduanya, dia ada banyak data terkait jumlah kemiskinan, kemudian jumlah pengangguran, tapi nggak ada citasinya. Ini juga perlu sih. Jadinya para pembaca ini agak ragu apakah dia tuh ini pendapatnya dia pribadi atau bagaimana, kayak gitu. Oke. Jadi tuh kalau aku ngebaca yang paragraf ketiga itu semacam kayak, oh ini kayak ini pembahasan atau gimana sih? Kayak gitu. Karena dia udah mulai kayak nulisin pemerintah, gimana peran pemerintah kayak gitu. Kemudian aku tidak melihat ini apa sih judulnya? Oke, tidak melihat bagaimana pengenalan terhadap sistem 3C kayak gitu untuk idenya. Jadi itu sih perlu diperhatikan juga. Nah, kalau secara umum feedback aku tuh oh, kalau dari segi kerangka kalau segi penulisan tuh emang masih banyak ada beberapa minor ya kayak gitu terkait penulisannya. Terus mungkin tadi ada kalimat lengkap, kemudian mungkin itu kayak dia kelewatan gitu sih mungkin ya. Terus nggak ada citasinya kayak gitu. Kayaknya nggak ada citasi sama sekali dari sini. Mungkin terlewat atau gimana nggak tahu. Terus kalau dari segi kerangka emang sepertinya ada beberapa yang kurang kayak gitu untuk dijelaskan di esainya. Nah, kalau aku menawarkannya seperti ini. Dimulai dari pandemi COVID-19 itu memengaruhi perekonomian, kemudian salah satu bagian atau part dari ekonomi itu adalah UMKM. Setelah itu jelaskan problematika UMKM di masa pandemi itu seperti apa. Setelah itu apa yang sudah dilakukan pemerintah atau pihak-pihak gitu dalam mengatasi ini. Setelah itu dijelaskan dia idenya seperti apa. Maksudnya tesis ya kayak dengan mengenalkan 3C itu seperti apa dan di paragraf tersebut atau di tesis tersebut itu dijelaskan atau semacam ditekankan kalau saya akan menawarkan sistem seperti ini dalam rangka memulihkan anjloknya performa UMKM kayak gitu di dalam negeri gitu sih. Jadi ya gitu doang sih. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya. Mungkin kalau dilihat dari membuat perangkat tuh ya emang simpel gitu sih. Tapi kalau lebih susah di eksekusinya gitu. Tapi ya at least teman-teman punya gambaran gitu sih terkait kerangkanya. Dan kalau biasanya aku tuh buat satu poin itu satu poin kerangka itu tuh satu paragraf kayak gitu. Jadi ya lebih enak aja dan lebih kayak terstruktur menurut aku ya. Daripada satu kayak ini kan panjang banget nih, ada berapa kalimat nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 kayak gitu. Dia agak terlalu panjang juga gitu sih. Itu sih kalau dari esainya Dika. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyain atau ingin berpendapat juga boleh. Malam juga ya, udah jam 10. Ada yang ingin ditanyain nggak dari teman-teman? Atau dicukupkan? Oke, bentar. Tidak, Kak, dari aku. Oke, sip. Sejauh ini masalahnya emang di kerangka gitu ya, teman-teman. Kalau dari aku sih. Emang di kerangka kayak gitu. Mungkin aku nggak tahu apakah teman-teman itu ketika nulis itu pakai kerangka atau enggak. Tapi seringkali ketika ngebaca tuh kayak semacam ini nggak menerapkan apa yang ditulis dalam kerangka gitu sih. Jadi mungkin itu perlu diperhatikan. Karena kayak masalahnya juga cuma itu doang sih nulis itu kayak gak kerangka. Jadi kayak gak sulit nih untuk membaca, untuk memahami kayak gitu. Oke, nggak ada ya teman-teman. Oke, sip. Jadi aku stop share.
Oke. Sebelumnya mungkin aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah aktif kayak gitu ya untuk join kelas esai ini kayak gitu. Semoga apa yang aku sampaikan kayak gitu bermanfaat untuk teman-teman dan juga membantu teman-teman dalam proses tulis esai, terutama di esai kompetisi kayak gitu. Nah, oke, mungkin ini jadi sesi atau jadi kelas terakhir itu mungkin aku ngasih semacam apresiasi juga untuk teman-teman yang udah join, untuk selalu join dan yang berkenan untuk meramaikan kayak gitu. Itu sangat-sangat membantu aku untuk apa ya, semangat gitu. Waduh, semangat untuk kayak pengen gitu sih semacam jadi curhat ya. Kayak pengen educate juga kayak gitu. Karena kan sayang juga kalau masih banyak ternyata yang kurang yang kayak apa ya, less experience gitu terkait esai kompetisi yang dulu aku mikirnya juga sulit digapai gitu waktu maba, tapi ternyata sekarang tuh kayak oh gimana ya, dalam tanda kutip itu semudah itu kayak gitu. Jadi mungkin aku pengen teman-teman juga pada tahap itu gitu lah, udah banyak pengalaman tentang esai. Harapannya seperti itu. Dan aku sangat terbuka bagi teman-teman yang mau chat, yang mau DM atau yang mau review, yang mau chat, yang mau review apapun itu, terutama lewat platformnya aku buat promote deh saya kayak gitu. Ya gitu sih, dan harapannya teman-teman dari sini tuh bisa lebih berkembang gitu, harapannya gitu. Dan mungkin itu kali ya yang bisa aku sampaikan kayak gitu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan kayak gitu. Oke, mungkin bagi teman-teman yang mau ngirim pretestnya boleh banget, atau ngirim posternya juga boleh banget kayak gitu lewat email aku. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih udah selalu join, jadi kayak aku ngulangin statement terus ya. Mungkin kita bisa cukupkan sesi malam hari ini karena juga sudah malam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ijo. Iya. Waalaikumsalam. Makasih banyak Kak Izul. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak Kak Izul. Kak Zul, ini postasinya masih ditunggu nggak, Kak? Bentar, aku end dulu ya. Aku stop record dulu.